Ya, selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini COVID-19 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya juga Lorenzo Mukuan. Dalam 1 jam ke depan, saudara, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkait COVID-19 dari berbagai daerah, baik di Indonesia maupun luar negeri. Dan akan kita awali informasi pertama, saudara, di info COVID-19 terkini. Wisma Atlet Kemayoran mulai hari ini dibuka menjadi rumah sakit darurat untuk pasien virus corona atau COVID-19. Menkes Terawan Agus Putranto menyatakan dengan dijadikannya Wisma Atlet untuk merawat pasien corona ringan, rumah sakit rujukan dapat fokus menangani pasien virus corona dengan kondisi berat. Menkes memastikan pemerintah berkolaborasi menyediakan ribuan kamar untuk pasien di Wisma Atlet. Dirinya menegaskan layanan yang ada di Wisma Atlet dapat membantu pasien virus corona dengan gejala ringan dengan baik. Meskipun demikian, Menkes menegaskan pasien yang dapat dirawat di Wisma Atlet harus merupakan rujukan dari rumah sakit terlebih dahulu. Meski gejalanya ringan, pasien harus melewati pemeriksaan swab. Wisma Atlet terdiri dari 7 gedung, sementara yang digunakan sebagai rumah sakit darurat hanya gedung 1, 3, 6, dan 7. Gedung pertama difungsikan untuk posko gugus tugas penanganan COVID-19. Gedung 3 digunakan untuk ruang dokter dan tenaga paramedis. Gedung 6 untuk ruang rawat inap pasien. Gedung 7 lantai 1 untuk ruang IGD, lantai 2 ruang ICU, lantai 3 ruang refreshing, dan lantai 4 hingga 32 ruang rawat inap pasien. Sedangkan untuk kapasitas gedung 1 memiliki kapasitas 650 unit atau 750 orang. Gedung 3 memiliki kapasitas 650 unit atau 1.750 orang. Gedung 6 memiliki kapasitas 650 unit kamar dan satu kamar dapat dihuni 3 pasien, sehingga kapasitas total 1.750 orang. Dan gedung 7 berkapasitas 886 unit untuk 2.458 orang. Ya, saudara, pemerintah menyatakan telah menerima 150.000 perlengkapan alat uji corona yang didatangkan dari China. Hingga Minggu sore, pesawat TNI yang membawa alat tes corona masih di Pulau Natuna, Kepulauan Riau untuk transit. Setibanya di Jakarta, alat tes itu akan segera disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Ahmad Yuryanto menjelaskan pihaknya akan lebih dulu melakukan tes terhadap kelompok beresiko. Setiap orang yang memperoleh hasil negatif melalui screening tes, pemerintah meminta yang bersangkutan untuk menerapkan sistem jaga jarak atau social distancing. Oleh karena hasil negatif belum dipastikan seseorang tidak memiliki infeksi. Ketika dalam screening tes yang dilakukan menunjukkan seseorang positif, Yuri menyatakan akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan melalui polymerase chain reaction atau PCR. Pemerintah dalam waktu dekat juga akan mendatangkan alat uji corona baru dalam jumlah yang besar. Ditargetkan 1 juta alat uji corona bisa didatangkan. Ya, saudara, obat kloroquine yang digunakan pemerintah untuk menyembuhkan pasien COVID-19 bukanlah obat sembarangan yang bisa dipakai mencegah COVID-19 karena bisa menyebabkan kematian. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengimbau masyarakat tidak membeli dan menyimpan obat jenis kloroquine. Pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence based, secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan salah satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya kloroquine. Sekali lagi, kloroquine obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine, membeli kloroquine dan menyimpannya. Ingat, kloroquine adalah obat.
Ya, Saudara, untuk mengantisipasi semakin meluasnya COVID-19, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mengeluarkan berbagai himbauan. Untuk mengetahui sejauh mana Raja Keraton Yogyakarta mengeluarkan pesan dan himbauan, kita telah terhubung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang sedang belajar di rumah, saudara-saudaraku semuanya, saya Hamengkubuwono. Pada hari ini yang syarat akan ketidakpastian yang digambarkan oleh Pujangga Wekasan Ronggowarsito dalam serat Kolotido. Suasana tido-tido yang sulit diramal, penuh rasa was-was. Saya mohon para warga agar bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita diberi petunjuk di jalan lurusnya, kembali pada ketentraman lahir dan batin. Di masa tanggap darurat bencana virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sikap sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Sama seperti juga bagi saya yang berkewajiban menjadi pamong projo beserta pemomong rakyat Yogyakarta, harus berpegang teguh pada ajaran Jawa, wong sabar rejekine jembar, ngalah urip luweh berkah. Suasana dualistis ini ibarat mata uang logam, di balik bahaya ada peluang. Bagaikan pedang bermata dua, bisa untuk membunuh musibah atau bertahan hidup. Islam mengajarkan, di balik cobaan hari ini selalu ada berkah yang datang kemudian. Kemudahan memang tampak enak dan bisa membuat orang terlena. Di mana seorang pengemudi mobil mengantuk, bukan di jalan sulit dan sempit, tetapi di jalan raya yang mulus. Pepatah Jawa mengatakan, kesandung ing roto, kabentus ing tawang. Saudara-saudaraku warga Jogja yang saya cintai, berbeda dengan bencana gempa tahun 2006 yang kasat mata. Sekarang ini virus corona itu jika memasuki badan tidak bisa kita rasakan dan menyerangnya pun tak terduga-duga. Menghadapi hal itu, kita selayaknya bisa menjaga kesehatan. Laku prihatin dan juga wajib menjalankan aturan baku dari sumber resmi yang terpercaya. Saya yakin karena rakyat Yogyakarta memiliki kadar literasi yang tinggi, tentu bisa membedakan mana yang berita hoax, serta mana-mana yang benar-benar nalar. Pepatah Jawa kembali mengatakan, Gusti paring dalan kanggo uwong sing gelem ndalan. Karena itu strategi mitigasi bencana non alam ini, Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan lockdown, melainkan countdown untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri. Agar eling lan waspada,
eling atas Sang Maha Pencipta dengan lagu spiritual Lampah Ratri, zikir malam, mohon pengampunan dan pengayomannya. Waspada melalui kebijakan slowdown, sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari, sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat dengan memberi jarak aman dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Bisa jadi kita merasa sehat, tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita yang membawa bibit penyakit. Karena itu saya mengingatkan pada pepatah Jawa lagi. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pesan saya singkat. Waspadalah dan berhati-hatilah. Saudara-saudaraku, doaku buat seluruh warga. Sehat, sehat, sehat. Semoga Gusti Allah berkenan meridhoinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping. Baik, saudara, baru saja tadi kita ikuti himbauan dari Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam menghadapi COVID-19. Dan kini kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Obat kloroquine yang digunakan pemerintah untuk menyembuhkan pasien COVID-19 bukanlah obat sembarangan yang dapat dipakai mencegah COVID-19 karena bisa menyebabkan kematian. Ya, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengimbau masyarakat tidak membeli dan menyimpan obat jenis kloroquine, dan berikut pernyataan Ahmad Yuryanto. Pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence based, secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan, dan salah satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya kloroquine. Sekali lagi, kloroquine obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine, membeli kloroquine dan menyimpannya. Ingat, kloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa kloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harus diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Baik, saudara, Presiden Joko Widodo pada hari ini meninjau rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Presiden mengatakan nanti sore rumah sakit darurat corona ini telah bisa dipakai, dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo selengkapnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baru saja tadi saya mengecek kesiapan Wisma Atlet ini yang akan kita gunakan untuk persiapan penanganan virus COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik, baik itu untuk pasien, untuk dokter, untuk para medis, semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda. Saya juga melihat sarana prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini. Masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan kelangkaan APD. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini 180 negara kurang lebih semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer, semuanya, semua negara. Dan kita alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin kita telah siap lagi 105.000 APD yang ini pada hari ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada di tanah air. ...45.000 unit akan didistribusikan di DKI, di Bogor, dan di Provinsi Banten. Kemudian 40.000 unit akan didistribusikan untuk Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali. Dan 10.000 akan didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di luar Jawa, serta 10.000 sebagai cadangan. Dan pada pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan kloroquine. Ini adalah produksi negara kita, produksi Indonesia. Barang ini adalah produksi Indonesia, produksi Kimia Farma.
Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kloroquine ini adalah bukan obat first line, tetapi obat second line. Karena memang obat COVID-19 ini belum ada dan juga belum ada antivirusnya. Tetapi dari pengalaman beberapa negara, kloroquine ini sudah digunakan dan banyak pasien COVID-19 yang sembuh dan membaik kondisinya. Obat ini bukan obat bebas, jadi penggunaannya harus melalui resep dokter. Pemerintah telah memiliki stok kloroquine ini 3 juta. Jadi untuk pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit, jika dianggap dokter yang merawatnya kloroquine ini cocok untuk pasien tersebut, pasti akan diberikan. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis yang telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, beliau-beliau telah berdedikasi, berjuang sekuat tenaga dalam rangka menangani virus corona ini. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, atas perjuangan beliau-beliau dalam rangka mendedikasikan dalam penanganan COVID-19. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta, bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar 300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saudara, kini kita akan ikuti konferensi pers dari Geraha BNPB, yakni dari Adamas Belva Syadevara mengenai peran milenial dalam pencegahan COVID-19. Kepada teman-teman semua yang sudah menonton, nama saya Belva Devara. Saya adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia. Di pagi hari ini saya diminta untuk sharing sedikit tentang apa sih peran milenial di tengah wabah COVID-19 atau coronavirus ini oleh gugus tugas COVID-19. Jadi seperti kita tahu bersama ya, kasus coronavirus ini semakin lama sudah menjadi semakin tinggi. Semakin lama semakin banyak kasus. Tentunya ini perlu
bantuan dari kita semua. Karena kalau kita hanya fokus mitigasi, ya, itu sangat sulit. Jadi yang penting di sini itu adalah juga fungsi edukasi. Karena virus ini sebenarnya tidak menyebar dengan sendirinya. Yang menyebarkan virus ini adalah kita semua. Jadi kita semua itu harus aware, harus tahu peran kita sendiri untuk menghentikan penyebaran virus ini, yaitu dengan jaga jarak. Ya. Karena kalau kita hanya fokus di mitigasi, itu nanti akan sangat berbahaya. Kita harus mulai dari kita sendiri. Kita tidak sedang berperang dengan siapa-siapa, tapi kita berperang dengan diri sendiri. Ya. Dan itulah kenapa saya di sini untuk menyadarkan kita semua ya anak-anak muda ini supaya lebih aware kalau kita ini sebenarnya adalah kunci juga untuk menghentikan penyebaran virus ini. Sekarang apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai milenial? Ya. Yang pertama tentunya adalah jaga jarak. Ya, menjaga jarak di rumah saja dulu. Ini kalau saya lihat tadi, ini aja saya sebenarnya sangat terpaksa ke sini ya, karena biasanya juga work from home. Tapi dalam perjalanan ke sini juga ternyata di jalanan masih ramai. Itu artinya ya masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang tidak percaya tentang adanya virus ini ya. Banyak sekali orang yang masih harus bekerja, tapi kalau kalian bisa kerja dari rumah, stop dulu. Hangout tidak penting, sosialisasi tidak penting, di rumah saja dulu. Kenapa itu penting? Karena generasi milenial ini adalah generasi penular terbesar. Oke? Generasi milenial adalah generasi penular terbesar. Kalau kita lihat angka ya, di Korea Selatan di mana mereka tes banyak sekali orang. Ratusan ribu orang dites di sana. 250.000 sampai 300.000 orang dites di sana, mau muda, tua semua dites. Di situ apa yang dilihat? Ya, 30% dari kasus itu ternyata umurnya 20 sampai 29 tahun. 30%, 20 sampai 29 tahun. Ini 3 kali lebih besar daripada age group selanjutnya atau grup umur selanjutnya di 30 sampai 39 dan 2 kali lebih besar daripada age group 40 sampai 49. Jadi mayoritas itu sebenarnya yang sakit itu anak muda. Ironisnya banyak sekali ini penyakit yang menurut saya paling harus dibasmi adalah banyak anak muda yang meremehkan. Oh, ini tidak berbahaya untuk saya. Ini yang sangat bahaya, ya. Mungkin memang tidak berbahaya untuk Anda, tapi ini berbahaya untuk orang tua Anda, untuk kakek nenek Anda, untuk orang tua saya, untuk kakek nenek saya juga. Gitu. Jadi semua harus tahu bahwa kita semua punya peran penting untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kalau 30% kasusnya adalah 20 sampai 29 dan kalian meremehkan, kalian tetap keluar rumah, tetap warawiri sana sini, itu adalah kuncinya untuk virus ini menyebar dengan cepat. Karena biasanya anak muda ini yang juga paling banyak bergeraknya, mobilitasnya paling banyak. Gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu generasi penular terbesar. Sekali lagi ya. Jadi semua tidak boleh meremehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perangi disinformasi atau hoax. Ya. Anak milenial itu mempunyai akses informasi yang lebih mudah, lebih banyak, lebih mengerti teknologi, nggak gaptek. Lihat Twitter udah langsung tahu informasi terbaru. Ya kan? Tapi informasi ini tolong jangan stopnya di Anda gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang baik, sebarkan. Kalau ada informasi dengan sumber yang tidak terpercaya, stop di Anda.
Kalau sudah jelas-jelas sumbernya tidak jelas, ya, jangan malah di-share di grup. Ini paling penting, karena kita semua, sekecil apapun influence atau pengaruh kita itu pasti ada di WhatsApp grup. Ya kan? Di situ banyak sekali informasi berseliweran. Kalau ada yang hoax, kamu sebagai anak muda itu adalah kewajiban ya untuk bilang bahwa lihat dulu sumbernya ini hoax. Karena kalau bukan anak muda siapa lagi yang akan mengingatkan? Ya, itu penting sekali. Pertama tadi jaga jarak, jangan meremehkan, kita generasi penular terbesar, ya kan? Yang kedua, tolong jaga informasi, jangan malah menyebarkan hoax. Dan jika ada informasi yang baik, tolong sebarkan, jangan stop di Anda. Ya, edukasi itu tadi saya udah bilang. Fungsi edukasi itu sangat penting. Yes, mitigasi penting di sini, bapak-bapak, ibu-ibu di BNPB semua masih bekerja siang dan malam, ya. Tapi ya butuh drone luar biasa banyak, butuh disinfektan luar biasa banyak, butuh rumah sakit luar biasa banyak. Nah kita itu ngapain? Kita setidaknya melakukan fungsi edukasi, ya. Setidaknya ke keluarga di sekitar kita. Itu dua pertama. Yang ketiga adalah gini, ini adalah wabah, ini adalah pandemi. Di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Jadi ini bukan waktunya untuk saling menyerang, saling bully, saling menjatuhkan. Ya. Ini adalah waktunya untuk fokuskan seluruh energi kita untuk menolong sesama. Ini lagi wabah, lagi ada bencana. Jadi bukan waktunya untuk pointing fingers at others or blaming others. Ini waktunya untuk menolong sesama. Apa sih yang bisa saya lakukan? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian semua. Contohnya udah banyak sekali. Contoh kawal COVID-19. Itu diinisiasi oleh teman saya sendiri namanya Ainun Najib. Anak muda bikin website, bikin informasi, portal informasi. Contoh lagi banyak sekarang yang sudah mulai menggalang donasi. Hari gini sangat mudah untuk menggalang donasi. Intinya kamu mau atau enggak itu aja. Ya kan? Terus juga banyak dokter-dokter muda yang udah mulai masuk di Instastory-nya. Kalau kalian mau konsultasi gratis bisa ke saya. Banyak aplikasi-aplikasi startup-startup saya sendiri dan teman-teman saya semua juga sudah mulai untuk membantu dengan cara kita masing-masing. Ini juga bisa dilakukan dengan cara yang simple, misalnya memberikan tip lebih. Kemarin juga sempat viral memberikan makan siang gratis. Ini kan sebenarnya adalah ke ojol ya atau kemana. Ini kan sebenarnya adalah gesture atau hal-hal yang sebenarnya simple tapi dibutuhkan gitu. Karena sekarang banyak sekali yang sudah merasakan dampak dari coronavirus ini walaupun mereka belum menjadi kasus ya karena dampak ekonominya juga sudah semakin besar. Jadi sekali lagi ini bukan waktu untuk saling kritik, saling bully, saling menjatuhkan. Tentunya kritik membangun boleh ya, tapi alangkah lebih baik lagi bertanya kepada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan. Karena menyalakan lilin itu jauh lebih baik daripada mengutuk kegelapan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan di tengah masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melawan COVID-19 ini. Yes. Baik, saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang komika bernama Gusti Bintang mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja mengikuti arahan pemerintah selama Indonesia memperpanjang status darurat bencana COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Dalam akun Instagramnya @bintangemon, Gusti membagikan imbauannya dalam bentuk video berikut ini. Memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, letang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu lu, kagak masuk di kepala lu.
Tapi gue nggak apa-apa Tang kalau meninggal. Ya gue juga nggak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap gitu, ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah, jahat banget lu. Dia nggak ngerti apa-apaan, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin ya nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh. Jangan ada yang batuk lu tegur, "Wet, batuk Pak Haji." Ya, lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih, dokter nyembuhin, pemerintah ngatur. Kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana, Bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin dan ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuknya bingung. Ya Allah, ini bukan job desk gue ini. Obat batuknya yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa-apa, itu mall nggak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu nggak ke puncak sekarang juga puncak nggak bakal jadi pendek, tetep aja kita kalau ke sono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah gue kelepak dari dulu nih. Oke, baik, itulah tadi bagaimana himbauan dari salah satu komika menyampaikan cara bagi kita tetap di rumah aja dengan cara yang cukup sederhana ya Andin, dan ini nampaknya saat ini sudah menyebar di media sosial. Dan kini kita lanjutkan, saudara, grup vokal Trio Lestari akan melakukan penggalangan dana bertajuk Solidaritas untuk tim medis lawan Corona dengan cara yang unik. Ya, grup vokal beranggotakan Glenn Fredly, Tompi, dan Sandi Sandoro ini mengumpulkan donasi lewat konser secara streaming yang bisa dinikmati di rumah. Rencananya donasi yang nantinya terkumpul akan diberikan alat perlindungan diri, APD, dan logistik untuk tim medis yang menangani pandemi virus corona. APD yang bakal disalurkan Trio Lestari itu berupa masker, sarung tangan, baju proteksi, dan pelindung wajah. Tompi juga mengabarkan penggalangan dana sudah bisa dilakukan lewat akun Trio Lestari di laman resmi kitabisa.com. Dalam laman resmi kitabisa.com, Trio Lestari menargetkan mengumpulkan dana sebesar 100 juta rupiah. Kita beralih ke informasi berikutnya, saudara. Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan agar para pegawai baik aparatur sipil negara maupun non-ASN untuk melakukan penyesuaian sistem kerja atau bekerja dari rumah selama sepekan mulai dari hari ini hingga 31 Maret 2020. Instruksi yang dikeluarkan Gubernur Banten terhadap ASN maupun non-ASN ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintahan. Sistem pengaturan kerja ini hanya berlaku bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Banten yang tidak tergabung dalam tim Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Tim tersebut lanjutnya tetap menjalankan tugas sesuai protokoler yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Gubernur Banten tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al-Muktabar menyatakan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 dan tindak lanjut penetapan kejadian luar biasa KLB pandemi virus COVID-19 di Provinsi Banten telah mengeluarkan surat yang berisikan ASN dan non-ASN yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dari rumah masing-masing dengan metode belajar mengajar yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, ASN dan non-ASN pada seluruh organisasi perangkat daerah kecuali ASN dan non-ASN yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bekerja di rumah masing-masing.
Ya, saudara, kita berlanjut ke informasi lainnya, di mana 3 warga Sulteng yang berstatus PDP negatif COVID-19. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini kita akan segera bergabung bersama Arya Tanju dari Sulteng. Arya. Baik, terima kasih Lorenzo dan juga Andin. Dan pemirsa, saat ini kami bisa laporkan dari Kota Palu bahwa beberapa waktu yang lalu kami sempat menginformasikan ada 3 pasien atau 3 warga Sulawesi Tengah yang berstatus PDP yang berada di RSUD Kabupaten Luwuk dan juga RSUD Undata Kota Palu, yang saat ini kami sudah mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa ketiga PDP ini sudah mendapatkan hasil dan hasilnya adalah negatif. Namun walaupun juga negatif, ketiga pasien ini dari pihak rumah sakit masih tetap menempatkan ketiga PDP ini di ruang isolasi rumah sakit masing-masing, yaitu di Luwuk dan juga Undata Kota Palu, dikarenakan pihak rumah sakit masih akan terus melakukan uji sampel yang kedua, di mana uji sampel yang kedua ini masih akan dikirimkan lagi ke Jakarta untuk kemudian ditunggu lagi hasilnya. Jika hasilnya adalah negatif untuk ketiga PDP ini, maka ketiga PDP ini diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan terus untuk mengisolasikan diri sampai benar-benar pulih. Sementara pemirsa, di luar dari ketiga PDP yang sudah keluar hasilnya yang pertama adalah negatif, ada 4 PDP lainnya yang saat ini berada di rumah sakit lainnya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Kota Palu. Keempat PDP tersebut juga masih menantikan hasil uji sampel yang juga tentunya dikirim ke Jakarta, dan keempat PDP ini masih terus dalam pengawasan dari pihak Rumah Sakit Anutapura Kota Palu. Berdasarkan data yang kami dapatkan juga hingga kini untuk Sulawesi Tengah, jumlah orang dalam pemantauan berjumlah 57 orang. Dari 57 ODP ini ada beberapa yang sudah melewati masa inkubasi, sementara sebagian lagi masih harus melewati atau menghabiskan masa inkubasi tersebut. Dan untuk saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga sudah mengeluarkan work from home untuk seluruh ASN di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara untuk tingkat pemerintah Kota Palu sampai saat ini belum memberlakukan work from home untuk ASN. Memang terlihat agak lengang saat ini situasi di Kota Palu, dan terkait dengan penanganan ataupun juga resiko penyebaran COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah kali ini, kami juga sudah meminta konfirmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit, Dr. Soleh Amin, yang menyatakan bahwa sampai saat ini ke-57 ODP ini akan terus dilakukan pemantauan di rumah masing-masing. Dan informasi terkini yang bisa kami sampaikan ke pemirsa buat warga Sulawesi Tengah yang saat ini sedang menyaksikan TVRI, Anda bisa menghubungi, ada hotline untuk tim sigap COVID-19 khusus Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di 119 atau 0811 404119. Sementara untuk warga Kota Palu bisa menghubungi 0811 40 35119. Dapat kami informasi data terkini sekali lagi bahwa untuk ODP atau orang dalam pemantauan untuk di Sulawesi Tengah jumlahnya ada 57 orang, sementara PDP ada 7 orang, dan untuk di Sulawesi Tengah positif COVID-19 masih 0 kasus. Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, baik dokter maupun juga perawat yang sudah berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Palu. Kita kembali ke Jakarta, Lorenzo dan Andini. Ya, Arya Tanju melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda. Dan saudara, info COVID-19 terkini akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu
ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Dipersembahkan oleh. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas.
Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Baik, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Banyak cara yang dilakukan untuk mengapresiasi, mendukung, sekaligus memberi juga dukungan yang lebih bagi tenaga medis yang berjibaku menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Oke, tadi jenih raga yang tak ternilai demi raga yang lain. Luar biasa. Apresiasi tentunya diberikan bagi seluruh tenaga medis yang masih berada di garda terdepan untuk menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Dan tentunya berbagai kegiatan juga bisa Anda lakukan untuk memberikan dukungan. Di antaranya seperti Adia memberikan karya dalam bentuk lagu. Ya, dan saudara, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelpon Dr. Handoko Gunawan, dokter senior spesialis paru Rumah Sakit Graha Kedoya Jakarta yang viral karena semangatnya dalam menangani pasien positif COVID-19. Dan berikut obrolan yang mereka lakukan yang diabadikan oleh Ganjar Pranowo dalam sebuah cuplikan video yang diunggah melalui akun Instagram pribadi miliknya. Ini Pak Handoko. Aduh, luar biasa. Bapak sehat terus Bapak ya? Oh iya dong. Ini Pak Handoko di mana sekarang? Di Rumah Sakit Persahabatan. Bagaimana kondisi hari ini? Wow,
Saya tahu saya ikuti dari media banyak orang mengirimkan pesan kepada saya tentang Pak Handoko. Terus kemudian saya mencari nomor dan akhirnya hari ini bisa bertemu. Saya sangat menghormati, saya apresiasi Bapak menginspirasi kami anak-anak muda ini Pak, luar biasa. Bapak orang yang punya dedikasi yang luar biasa. Boleh cerita Pak, sedikit Pak. Sampai kemudian Bapak beristirahat, boleh cerita Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Tapi ini ganggu nggak nih? Oh enggak, aku lagi nganggur. Oke. Udah berapa hari penuh. Oke. Di karantina sama teman-teman dokter baru saya. Oke, terus gimana? Memang situasinya buruk kali ya. Oke. Situasinya buruk. Mesti ada terobosan. Ya. Kalau begini terus kita... Ya, saudara, 126 pekerja di RSUD Bukit Tinggi menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Muhammad Sawal Nur akan melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Sawal, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Andin dan Lorenzo. Benar sekali, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memeriksa kesehatan para pekerja pembangunan RSUD Kota Bukit Tinggi sebanyak 126 orang yang baru saja datang dari Pulau Jawa. Dari 126 ini, 4 mengalami sakit, namun setelah diperiksa oleh tim medis, keempat orang ini hanya dinyatakan demam saja dan juga telah dibawa ke Puskesmas Gulai Bancah, Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayan. Sementara itu 122 pekerja lainnya memang dinyatakan dalam kondisi sehat dan tidak mengalami adanya tanda-tanda COVID-19. Dan sementara itu Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pekerja yang telah datang di Kota Bukit Tinggi ini, dan masih akan ada datang lagi sebanyak 50 orang pekerja yang akan datang, dan tim kesehatan juga akan terus melakukan pemantauan dan juga mengecek kesehatan mereka. Dan sementara itu data sementara yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, terdapat 7 orang warga Kota Bukit Tinggi masuk dalam status ODP, PDP 5 orang dan 23 orang kontak erat. Jadi memang perintah Kota Bukit Tinggi ini terus melakukan pengawasan setiap ada orang yang akan masuk ke wilayah Kota Bukit Tinggi ini, terkhususnya bagi para pekerja RSUD yang akan melakukan pembangunan rumah RSUD Kota Bukit Tinggi ini. Lorenzo dan Andin, kembali ke Anda di studio. Ya, Muhammad Sawal Nur melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Dan kini saudara, kita akan segera bergabung bersama Dianjar Putri untuk mengetahui bagaimana dampak dari pembatasan ataupun perubahan jam operasional di kereta komuter lain. Kita akan segera bergabung bersama Dianjar Putri. Selamat siang Dianjar. Ya, selamat siang Lorenzo. Dari Stasiun Manggarai dapat kami laporkan memang benar hari ini merupakan hari pertama pembatasan operasional dari KRL atau komuter lain yang diberlakukan oleh PT KCI. Dan komuter lain sendiri akan beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan hanya mengoperasikan sekitar 713 perjalanan dari KRL ini. Dan dengan adanya penyesuaian ini, Lorenzo, dapat kami informasikan dari pantauan kami di Stasiun Manggarai sendiri memang penumpang terlihat berkurang dari hari biasanya. Namun di stasiun-stasiun yang lainnya seperti di Stasiun Bojonggede, Stasiun Depok, dan Stasiun Bekasi pada saat jam kerja masih terlihat penumpukan penumpang. Hal ini dikarenakan memang ini merupakan hari pertama pengoperasian atau pembatasan dari KRL sendiri. Sementara untuk social distancing sendiri di stasiun-stasiun memang sudah dihimbau melalui pengeras suara dari petugas yang memang memberikan pengumuman bahwa perjalanan dari KRL sendiri melakukan pembatasan begitu. Selain itu juga menjaga jarak aman atau social distancing dari penumpang. Dan Lorenzo, dapat kami informasikan sementara untuk di Stasiun Manggarai ini sendiri memang
di pintu masuknya sudah diberikan tanda antrian untuk menjaga jarak dari penumpang satu dengan yang lainnya. Namun di dalam stasiun sendiri kami memantau belum ada tanda untuk penumpang menjaga jarak satu dan lainnya, dan para petugas juga masih terlihat belum ada yang memberikan himbauan kepada para penumpang untuk menjaga jarak. Begitu juga tadi pagi pantauan kami saat para penumpang memasuki gerbong pun sendiri juga belum ada pembatasan dari penumpang untuk masuk ke dalam gerbong, dan ini untuk pencegahan dari COVID-19 ini sendiri juga cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan para penumpang masih terus berdesakan ketika memasuki KRL, dan masih banyak dari penumpang yang tidak memakai masker, dan kami juga memantau dari beberapa penumpang masih batuk begitu dengan tidak menutup atau tidak memakai masker. Ini merupakan himbauan atau hal ini perlu diantisipasi agar penyebaran dari COVID-19 sendiri bisa dihentikan. Lorenzo. Baik, Dianjar Putri melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan jaga selalu kesehatan. Ya, saudara, kini kita beralih ke Jawa Timur, di mana upaya pencegahan COVID-19 Bandara Juanda mengaplikasikan bilik disinfektan. Dan informasi selengkapnya akan segera disampaikan oleh Wira Ananta langsung dari Jawa Timur. Selamat siang, Wira. Ya, selamat siang Lorenzo dan Andin. Saudara, langsung dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo di Jawa Timur, sterilisasi dan strategi penyelamatan dan juga waspada terhadap COVID-19 di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya dan penggunaan bilik sterilisasi yang tepat ada di belakang saya pada siang hari ini. Penggunaan dari bilik sterilisasi ini disematkan di dua terminal Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Terminal 1 dan Terminal 2. Tepatnya di depan pintu kedatangan penumpang di Terminal 1 dan Terminal 2. Ada dua tipe, Lorenzo, Andin, dan saudara, yang digunakan untuk melakukan screening dan pencegahan COVID-19 yang ada di wilayah Surabaya, yakni tipe chamber dan juga tipe tunnel atau terowongan seperti yang ada di belakang saya ini. Nantinya di Terminal 2 akan juga digunakan tipe tunnel atau tipe terowongan untuk memudahkan akses dari para penumpang yang melakukan screening atau pembersihan dari kemungkinan adanya virus COVID-19 yang dibawa para penumpang. Sementara itu, kutipan wawancara kami sebelumnya dengan Humas Angkasa Pura I Yuristo Ardi Hanggoro yang menegaskan bila hal ini dilakukan untuk memastikan para penumpang yang terbang menuju dan dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ke Anda Lorenzo dan juga Andin di studio. Wira Ananta melaporkan langsung dari Bandara Juanda, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Sementara itu, saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebagai langkah pencegahan COVID-19 yang menjadi perhatian internasional, PT Kereta Api Tanjung Karang menyediakan ruang isolasi. Ya, sementara bagi para pengguna jasa kereta api yang terindikasi COVID-19, informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Dea Cynthia dari Lampung. Selamat siang, Dea, silahkan laporan Anda. Ya, baik Enzo dan juga Andin, memang benar ruang isolasi ini terdapat di Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, di mana ruang isolasi ini tepatnya berada di dekat area tunggu keberangkatan penumpang. Ruang isolasi yang disediakan ini berkapasitas dapat menampung hingga 10 orang. Ruang isolasi ini juga dilengkapi oleh peralatan medis seperti obat-obatan, tempat tidur perawatan, dan juga tim medis kesehatan. Adapun memang ruang isolasi ini disediakan dengan tujuan sebagai antisipasi di dalam keadaan yang darurat. Dan juga Enzo, di mana ini kita dapat melaporkan bahwa memang
ruang isolasi ini setidaknya sebagai antisipasi dan juga pihak manajemen bukan hanya menyediakan ruang isolasi namun juga memberlakukan di mana tempat duduk bagi area tunggu keberangkatan penumpang ini dibatasi oleh 2 tempat duduk, sehingga cara ini dirasa dapat meminimalisir adanya kontak fisik ataupun cara ini membuat satu sama lain agar tidak bersentuhan. Sementara tahapan pencegahan di stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung ini di mana memang penumpang yang datang dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu, setelah itu diberikan hand sanitizer dan juga apabila ada penumpang di atas 38 derajat Celcius ini akan langsung diarahkan ke ruang isolasi dan juga sementara itu secara resmi bahwa dibatalkan keberangkatannya dan dilakukan tindakan medis selanjutan. Untuk situasi terkini di stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung ini bahwa memang penumpang turun signifikan hingga 30% hingga hari ini. Sementara dari Lampung kita kembali ke Jakarta, Enzo dan juga Andin. Baik, Dea Cynthia melaporkan langsung dari Lampung. Terima kasih dan jaga selalu kesehatan. Ya, saudara, dari Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan, Brimob melakukan penyemprotan disinfektan di jalan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Sistia Raisanti langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat siang, Sistia. Baik Lorenzo, Andin, dan pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran virus COVID-19 yang saat ini tengah mewabah di beberapa negara termasuk di tanah air. Untuk itu, Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan berpartisipasi untuk melakukan penyemprotan massal berupa cairan disinfektan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru. Dan menurut Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Roni Suseno, penyemprotan massal cairan disinfektan ini dalam hal pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan. Dan dapat juga kami informasikan pemirsa bahwa kegiatan penyemprotan massal cairan disinfektan ini menggunakan beberapa unit mobil water cannon yang dikerahkan di beberapa ruas jalan di Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru. Dan dilakukannya penyemprotan ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan dan tentunya untuk mensupport aksi social distancing dan untuk mengedukasi masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungan. Baik, demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Jakarta. Sistia Raisanti melaporkan langsung dari Kalimantan Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Dan informasi tadi saudara menutup perjumpaan kita di Info COVID-19 terkini untuk siang ini. Akhirnya bersama kerabat kerja dan juga seluruh pemirsa TVRI kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta dukungan semangat bagi seluruh tenaga medis yang masih berada di garda terdepan menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Saya Lorenzo Mukuan. Dan saya Andin Wijaya. Selamat siang dan sampai jumpa.